Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fridenius Sandiana Putri. Saya adalah dosen di Teknik Metalurgi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Saya memperoleh gelar sarjana di Teknik Metalurgi Institut Teknologi Bandung. Kemudian saya melanjutkan S2 di Rekayasa Pertambangan, bidang keahlian metalurgi ekstraksi di Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang metode penyampaian, interaksi, dan juga penilaian yang saya implementasikan dalam pembelajaran di mata kuliah hidroelektrometalurgi. Mata kuliah hidroelektrometalurgi adalah mata kuliah program studi wajib di mana SKS-nya adalah 3 SKS yang pada kurikulum 2023 diberikan di semester 5, di mana capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan dari universitas terhadap prodi adalah yang pertama, kemampuan mendesain komponen, sistem, ataupun proses untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan di dalam batas-batas realistis. Dalam hal ini, mengenai atau memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional dengan wawasan global. Kemudian, kemampuan mengidentifikasi, merumuskan, dan juga menganalisis dan juga menyelesaikan permasalahan teknik di bidang pengolahan mineral dan batu bara, dan juga ekstraksi dan juga metalurgi fisik. Dan mata kuliah ini adalah mata kuliah dalam bidang metalurgi ekstraksi. Mata kuliah hidroelektrometalurgi adalah dirancang untuk mempelajari proses hidrometalurgi dan juga elektrometalurgi dalam mengekstraksi logam dari biji ataupun konsentrat hingga menghasilkan logam dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Pembelajaran dimulai dari analisa karakteristik mineral biji dan kaitannya dengan pemilihan proses ekstraksi yang efektif. Kemudian mahasiswa akan mempelajari aspek-aspek termodinamika dan kinetika reaksi. Jadi sebelumnya sudah harus wajib mengambil mata kuliah termodinamika dan kinetika metalurgi, dan di kuliah ini akan dibahas lebih spesifik terhadap studi kasus dalam proses hidrometalurginya. Dan juga mata kuliah hidroelektrometalurgi juga mempelajari tentang teknik dan mekanisme pelindian yang merupakan metode ekstraksi utama dalam proses hidrometalurgi, serta juga mempelajari metode pemurnian dan recovery logam dari larutan hasil pelindian, seperti menggunakan metode presipitasi kimia, kristalisasi, kemudian absorpsi menggunakan karbon aktif, resin penukar ion, ekstraksi pelarut, sementasi, dan juga reduksi dengan gas. Proses-proses hidrometalurgi untuk logam-logam seperti emas, tembaga, aluminium, nikel dibahas sebagai contoh kasus dari tiap bab yang terkait dengan metode-metode yang dipelajari tadi. Sedangkan untuk teknik high pressure acid leaching untuk nikel dan kobalt dipelajari lebih mendalam, lebih komprehensif di minggu ke 10 dan 11. Selain itu, mata kuliah ini juga mengkaji prinsip-prinsip elektrometalurgi dalam aspek kinetika dan termodinamika, termasuk proses elektrolisa dalam larutan aqueous maupun lelehan garam, sehingga mahasiswa bisa memahami secara keseluruhan rangkaian proses ekstraksi logam dari hulu hingga hilir dengan pendekatan yang ilmiah dan juga aplikatif. Pada mata kuliah ini merupakan mata kuliah studi kasus atau case base,
di mana dilakukan penilaian dengan komponen-komponen berikut ini. Ada penilaian ujian akhir semester atau UAS dengan persentase bobot nilai 20%, kemudian ujian tengah semester juga 20%. Di sini yang jadi poin besarnya adalah tugas case base yang biasanya mempunyai persentase sebanyak 50%, kemudian juga dari keaktifan dan kreativitas mahasiswa 10%. Di mata kuliah ini juga diberikan tugas-tugas. Ini adalah salah satu beberapa tugas yang diberikan, contoh tugas yang diberikan. Ini ada tugas yang diberikan di minggu keempat tentang menganalisa hal-hal yang menjadi perhatian secara detail terkait proses ekstraksi di bagian bab teknik-teknik atau metode yang digunakan. Jadi metode leaching ada in situ leaching, heap leaching, fat leaching, tank leaching, pressure leaching. Ini dibahas dengan detail di tugas kedua. Selain itu juga diberikan tugas case base. Dalam hal ini adalah analisis proses ekstraksi nikel dan kobalt dari biji latrit menggunakan teknologi expal, di mana ini adalah salah satu tugas besar yang diberikan contoh kasusnya, kemudian diminta mahasiswa untuk mengidentifikasi tahapan-tahapan proses tersebut dengan detail sehingga nanti diperoleh output berupa studi kasus dengan laporan sebanyak sekitar 100 halaman, kemudian ada perhitungan dan tabel untuk mass balance pada proses spesifik yang dipilih, kemudian flowchart atau diagram proses, dan juga rangkaian estimasi konsumsi regen yang digunakan. Dalam hal ini ketika mengolah nikel latrit adalah menggunakan H2SO4 dan juga energi yang digunakan. Juga disampaikan tentang template laporan mahasiswa, bobot penilaian apa saja dalam tugas-tugas tersebut, kemudian deadline dikumpulkannya berapa lama. Tugas ini diberikan di minggu ke-10, dikumpulkan 2 minggu setelahnya. Nah, saat mengerjakan tugas, mahasiswa diperbolehkan menggunakan referensi ilmiah, jurnal, dan studi terdahulu untuk mendukung analisis yang mereka gunakan. Perkuliahan dimulai dengan berdoa terlebih dahulu, kemudian akan dilakukan pengecekan presensi terhadap mahasiswa yang hadir. Selanjutnya dilakukan kuis terbatas dengan jumlah soal tertentu tentang materi yang sudah dipelajari minggu sebelumnya. Kuis tersebut kemudian sama-sama direview, kuisnya tertulis, kemudian dilakukan review terhadap materi tersebut sesuai dengan soal yang ada di kuis, dan diberikan waktu untuk mahasiswa menyampaikan pendapat, bertanya, ataupun berdiskusi mengenai materi sebelumnya. Setelah dilakukan hal tersebut, baru kemudian dilanjutkan dengan materi penyampaian materi berikutnya. Baiklah, seperti itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang nomor 4, ada yang mau jawab? Silakan. Oh iya, izin menjawab, Bu. Dari yang kemarin dipelajarin itu, kalau nggak salah itu ada 3 atau 4 tangki flash cooling. Untuk yang pertama itu flashing, pelepasan tekanan. Di pelepasan tekanan itu ada 2 itu, dari yang awalnya tekanannya kalau nggak salah 35 sampai 50 bar itu jadi tinggal setengahnya, sekitar 17 bar. Terus yang kedua, di situ tekanannya udah jadi 1 atm. Terus selanjutnya di kondisi akhir itu begitu juga di
cooling, tangki cooling sebelumnya itu di situ juga terjadi penurunan temperatur juga, dan yang finalnya di flash cooling tank yang terakhir itu kondisi sudah 100 derajat Celcius dan 1 atm, Bu. Oke, baik, sudah bisa menjawab ya, tapi ada kekurangannya tadi. Jawabannya ini ya, di tahapan 40-an, kemudian jadi 13 sepertiganya ya, tahap 1/3, tahap 2 juga jadi sekitar seperempatnya, kemudian dari tahap 1, kemudian nanti jadi 1 ATM ya. Nah, kenapa ketika ini saya tanya, kenapa ketika tahap flash cooling bisa dilakukan, bisa bisa terjadi adanya uap yang mengalir dari tiap flash tank ke atas, yang kemudian uap itu dialirkan ke heater, digunakan energinya untuk memanaskan selari yang akan masuk ke autoclave. Kenapa? Kenapa ada steam yang dihasilkan di setiap flash tank? Oke, Yasir, silahkan jawab, Yasir. Oke, terima kasih buat kesempatannya, Bu. Dan saya akan mencoba sedikit menjawab kenapa dari flash tank itu ada uap yang dialirkan ke preheating gitu. Jadi dari autoclave ke flash tank itu kan ada dua tekanan yang berbeda, antara tekanan dari autoclave yang tinggi dan di tekanan flash tank yang tekanannya normal. Nanti dari tekanan tinggi ini akan masuk ke flash tank. Nah, dari flash tank pertama itu uapnya akan dialirkan ke tangki preheating. Nah, nanti uap panas yang dihasilkan tuh digunakan sebagai panas buat proses preheating terakhir. Nanti yang tangki flash tank di tengah itu akan mengalirkan uap panas ke tangki preheating kedua. Begitu juga pada tangki terakhir. Itu mengalirkan uap panas kepada tangki preheating pertama. Kenapa demikian? Karena di tangki preheating itu panasnya mulai dari panas yang rendah, menengah, sampai panas yang tertinggi. Panas tertinggi ini dihasilkan dari uap tangki preheating, tangki flash tank yang pertama. Begitu juga buat panas yang menengah itu dari tangki flash tank yang di tengah. Terus panas yang terakhir yaitu dari tangki flash tank yang terakhir buat tangki preheating yang pertama. Gitu, Bu. Oke, bagus penjelasannya, sudah cukup lengkap, tapi ada yang kurang. Kenapa bisa dihasilkan steam di flash tank ini? Coba Bu, jawab Bu. Izin menjawab, Bu. Oke, yang cewek dulu, Gestia, silahkan. Mungkin kenapa dihasilkan uap air karena balik lagi adanya tekanan sama temperatur yang tinggi. Nah, temperatur yang tinggi ini kan bisa membantu adanya terbentuknya uap air gitu sih, Bu, mungkin. Terima Oke, ada kasih. yang mau menambahkan? Ya, izin menambahkan Bu. Oke, Ihsan. Jadi kalau di autoclave ini kan dia kenapa bisa temperaturnya tinggi dan nggak membentuk uap kan itu karena memang tekanannya tinggi Bu. Dimana semakin tinggi tekanannya maka titik didih dari air itu kan akan semakin tinggi. Nah ketika nantinya dipindahkan ke flash tank itu kan bakal ada penurunan tekanan kan dari yang autoclave Bu. Nah nanti dengan adanya penurunan tekanan ini maka otomatis titik didih dari airnya sendiri pun bakal berubah. Nah ketika dipindahkan ini karena tekanannya berubah dan titik didihnya juga akan menurun sehingga nantinya bakal ada air yang menguap Bu, menjadi uap panas yang nantinya dipindahkan ke untuk sebagai pemanas di proses yang sebelah kiri itu Bu. Mungkin gitu sih Bu. Oke, nah itu jawabannya ya, sudah lengkap ya, yang disampaikan Ihsan. Yang lain paham atau perlu saya jelaskan ulang? Saya perlu jelaskan Paham, Bu. ulang Bu. Oke, baik, saya jelaskan ulang ya. Nah, ini ya. Di sini tekanannya sekitar 250 derajat Celcius, kemudian temperaturnya, tekanannya sekitar 40 bar ya. Kalau kita cari di sini, ini kurvanya logaritmik ya, jadi agak susah juga nih ngepasinnya. Anggaplah mungkin di sekitar sini kali ya, ini 100, 200, 3. Nah, mungkin versi ini ya. Nah, mungkin di
tekanan sekitar 40 bar itu anggap critical point-nya itu adalah di 300 gitu ya. Jadi di dalam autoclave ini karena tekanannya 40 bar, misalnya ini anggap ini 40 bar, titik didihnya misalnya adalah 300 misalnya ya. Sehingga dia nggak di dalam sini airnya tidak jadi uap. Nah, tapi ketika dia dialirkan ke flash tank, kemudian flash tank itu dibuka ya, di sini kan ada katupnya ya kan, di fotonya, nah ini si flash tank. Flash tank ini kan ada di bagian atas ini dibuka ya, dibuka sedemikian rupa, tapi tidak terlalu besar, ini tetap dalam keadaan tertutup, sehingga tekanannya yang awalnya 40 diturunkan berlahan dengan ininya dibuka ya, yang dibuka kan dialirin ke heater ya kan. Ketika ini dibuka, yang terjadi adalah penurunan tekanan, sehingga critical point-nya atau garis kesetimbangan antara air dan uapnya itu jadi titik didih airnya itu jadi turun ketika temperatur tekanannya turun. Anggaplah misalnya titik didihnya itu di 180 misalnya. Ketika dia temperatur titik didihnya 180, ini kan bawa selari 150 nih. Nah, ketika selari 150 di sini, tapi tekanannya lebih rendah daripada 40 di 13, titik didihnya juga turun jadi 180. Sehingga di sini temperaturnya 190 ya. Sehingga 180 ini akhirnya airnya nguap ya kan. Nah, yang awalnya dia liquid dia jadi uap, yang awalnya H2O liquid karena tekanannya turun yang menyebabkan titik didihnya turun jadi H2O gas. Nah, H2O gas inilah yang kemudian dialirkan ke heaternya ya, dialirkan ke heater yang nomor 3. Begitu juga keadaan yang lain. Ketika di sini turun jadi 3,5, maka titik didihnya jadi turun juga gitu. Nah, karena titik didihnya turun dan temperatur di sini itu lebih tinggi dari 120, maka ada air yang kemudian menguap. Uap air itu ditampung di heater nomor 2. Selanjutnya juga di sini 1 atm 100 derajat Celcius. Titik didih air 100 derajat Celcius di 1 atm, maka akan ada air yang menguap. Nah, sehingga keluar dari flash tank ini nanti yang persen solidnya awalnya 40% bisa jadi naik ya, naik jadi 50 atau berapa gitu ya. Nanti baru dia bisa dilepaskan ke tekanan atmosfer karena tekanannya udah sama. Kalau misalnya dilepaskan ke tekanan atmosfer skala tiba-tiba, maka tekanan uap itu akan sangat besar. Misalnya ini ya, yang awalnya 250, tekanan 40, kamu lepasin ke tekanan ruang, ke tekanan atmosfer tiba-tiba yang 40 tiba-tiba ke sini, maka titik didihnya tiba-tiba berubah jadi 100, maka akan banyak sekali liquid yang akan ini ya, akan menjadi gas karena banyak banget tekanan gas itu akan tinggi sehingga akan terjadi ledakan. Jadi kayak gitu ya, clear ya. Kalau saya tanya di ujian bisa ya jelasin ini ya. Clear, Bu. Oke, Bagas. Yang lain gimana? Tuh, kita lanjutin kuliahnya. Lanjutkan ke proses setelah proses expal. Nah, setelah proses expal akan dilakukan proses netralisasi dulu, netralisasi awal. Nah, proses di autoclave tadi, proses expal tadi akan menyisakan asam sisa, jadi nggak semua asam yang kita berikan di proses expal itu akan terpakai untuk proses leaching. Ada asam sisanya tergantung asam awal yang kita gunakan, kayak yang kita udah lihat grafiknya sebelumnya ya di proses leaching. Nah ini ya, nih makin tinggi kadar asam yang kita pakai untuk proses
leaching atau diekspal di autoclave, maka akan makin tinggi juga free acid yang dihasilkan ketika proses tersebut selesai. Diharapkannya sih dikasih sedikit, free acidnya juga sedikit gitu ya, karena free acid akan menjadi beban untuk tahap berikutnya. Nah, selari yang sudah didinginkan kemudian dialirkan menuju sirkuit prenetralisasi, jadi yang udah nyampe 100 derajat Celcius tadi di flash cooling, nanti dilepaskan ke atmosfer setelah tekanannya turun dan uapnya udah selesai ya, udah temperaturnya udah di bawah titik didih, dia akan dialirkan ke prenetralisasi, di mana sirkuit prenetralisasi ini terdiri dari 2 tangki pengaduk, kemudian ke dalamnya ditambahkan limestone atau batu kapur untuk menetralkan asam dan meningkatkan pH larutan. Jadi ketika keluar dari flash cooling tadi, asamnya itu masih rendah ya, masih 1 sampai 2 atau bisa jadi lebih rendah lagi. Nah, asam ini kemudian harus dilakukan penetralan bertahap. Jadi kita nggak bisa langsung dinetralkan, dikasih sebanyak-banyaknya batu kapur, tapi di penambahan batu kapur itu dilakukan bertahap. Jadi awalnya di penetralisasi diberikan pH sekitar 3, jadi sekitar 3, 2,9 kayak gitu ya. Jadi lebih kecil dari 3, kecil sedikit untuk mengurangi korosi yang diakibatkan dari selari yang mengandung asam. Karena kita udah nggak pakai autoclave lagi ya. Jadi pakai tangki, tapi memang tangkinya masih dijaga ya, tangki yang tahan korosi, tapi juga diturunkan kadar asam sisanya. Dengan reaksi seperti ini asam sisanya ditambah lime CaCO3 di dalam air, dia akan jadi CaSO4 2H2O. Jadi dia menetralkan asam ya. H plusnya hilang. Kalau di sini kan masih ada H plus. pH-nya itu kan pH sama dengan rumus pH itu ya, min log H positif. Kalau H positifnya masih banyak, maka makin rendah pH-nya. Nah, ini H positifnya mau direaksikan, disenyawakan, sehingga dia akan membentuk H2O di sini, H plusnya jadi H2O di sini, 2H2O. Jadi pH-nya turun karena H plusnya udah hilang ya, ditambah CO2. Nah, ini reaksi untuk menetralisasi asam. Selain itu, ketika proses prenetralisasi juga terjadi proses reduksi. Proses reduksi CR6 menjadi CR3. Nah, CR6 itu biloxnya, kalau dihitung biloxnya itu 6, senyawanya CR2O7 2-. Nah, ketika di proses prenetralisasi ini juga ditambahkan sejenis oksidator tertentu, salah satu perusahaan ada yang menggunakan sodium metabisulfit, di mana oksidator ini akan mengubah nilai EH. Yang awalnya di sini, kemudian dia ubah jadi ke sini, ke area sini, ke area CR3 plus itu terbentuk. Nah, kemudian setelah EH-nya diubah menjadi CR3 plus, kemudian nanti ketika kita naikin pH ke arah sini jadi sekitar 3, maka CR3 plus itu akan mengendap jadi CR2O3. Jadi pH-nya naik karena H plusnya tadi diikat sama CaOH tadi ya, proses ini ya. Nah, akibatnya itu ini terjadi pergeseran ke arah sini. Jadi CR-nya jadi CR3 plusnya terikat menjadi CR2O3 sehingga dia terpresipitasi karena ini bentuknya solid ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Berarti si kromiumnya itu tuh Bu, emang udah ada dari semenjak proses di autoclave atau gimana Bu? Kromium itu kita perhatikan ya hasil dari proses expal itu. Nah, ini ya judulnya ini extraction nickel, cobalt and other elements during high temperature. Nah, ini adalah persen ekstraksi nikel, kobalt, dan logam-logam lainnya ketika proses expal berlangsung dengan H2SO4 ya. Jadi kita bisa lihat ini nikel, dia terekstraksi 96%. Ini ada di 4 tempat ya, dicek.
Australia, Kuba, Madagaskar, Filipina. Nah, ini ada datanya. Kobal juga terekstraksi 96%. Terekstraksi itu kan artinya yang awalnya dia solid, dia ketika terekstraksi dia akan jadi liquid ya. Jadi 96 nikel, kobal terlarutkan. Fe juga terlarutkan sekitar di sini ada yang datanya 2%, ada 0,4, ada 3%. Ini tergantung parameter prosesnya biasanya Fe-nya memang mengendap. Tadi ada ya di sini ya, mengendap ya di sini ya. Fe-nya mengendap, yang awalnya dia larut, dia mengendap jadi hematit dan jarosite. Tapi sekali lagi saya sampaikan, ini adalah hal yang terjadi secara termodinamika. Secara kinetikanya, memang dia berada pada daerah kestabilan hematit ya, daerah kestabilan hematit ataupun jarosite di sini ya di atas 200 kan di sini ya. Dia itu membentuk jarosite atau hematit ya di area sini ya. Tapi itu kan secara termodinamika. Ini ada grafik termodinamika. Secara kinetikanya, hal itu mungkin butuh lama untuk bisa benar-benar mengendap semua. Jadi secara kinetikanya, kalau waktunya belum belum cukup, masih ada Fe ini yang larut. Nah, contohnya data sini ya, masih ada 2% Fe yang terlarut, 0,4%, 3%, kecil dari 3%. Jadi masih ada Fe yang terlarut di dalam larutan hasil ekspel tadi. AL juga meskipun dia mengendap sebagai alunit di mana ya? Nah, ini ya, AL mengendap sebagai alunit. Tapi ini sekali lagi disampaikan bahwa ini adalah termodinamikanya, kesetimbangan secara termodinamikanya. Secara kinetika, apakah waktunya udah sampai atau belum? Nah, di sini dilihat ternyata waktu untuk dia mencapai pengendapan sempurna itu belum tercapai untuk beberapa tempat ya. Kayak di sini di Australia masih ada 1,5% AL yang terlarut, di Kuba masih ada 11%. Jadi masih ada AL yang mengendapnya. MN ada nih yang terlarutnya banyak nih. Ada yang 97%, ada 57%. MG juga ngendapnya banyak. Yang terlarutnya banyak nih, dia nggak ngendap. Karena diagram kesetimbangan Purbeck MG kan masih mirip ya sama Ni sama CO ya. Dia nggak mengendap, MG-nya masih ada banyak nih yang terlarut, 88%. Nah, CR-nya juga ada nih kan, CR-nya ada yang terlarut, CU juga terlarut terus bahkan sampai 100%, SI juga. Nah, ini yang kemudian harus dihilangkan ketika proses solution purification. Nah, CCD itu kan salah satunya untuk solution purification juga kan. Jadi memang ada di pengotor-pengotor hasil leaching itu logam-logam lain yang terlarut. Meskipun kadang orang cuma fokus di sini, tapi ketika kita lakukan analisa pakai ICP yang bisa nampilin semua logam terlarut, maka akan kelihatan kayak gini ya ini data ICP kemungkinan. Jadi kelihatan ternyata pengotor-pengotornya juga banyak yang larut. Jadi itu dia memang ada di bijinya, kemudian dikasih asam dia ikut larut. Jadi gitu jawabannya. Nisan ya tadi yang nanya ya. Siapa tadi? Menjawab nggak? Jawab, Bu. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lainnya? Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada saya lanjutin. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya, nggak usah sungkan-sungkan. Nggak ada pertanyaan bodoh selama kalian ingin belajar. Paham ya? Nah, selama proses pengendapan ini, pertanyaan saya, apakah nikel dan kobalt ada yang mengendap? Salah nggak apa-apa. Cobain Bu, Oke, boleh. Nah, kalau ini lagi lihat di diagram Purbeck Ni itu dia kalau di pH 3 tuh masih berbentuk Ni2+ Bu, jadi belum terendapkan walaupun kita menaikkan pH sampai ke 3. Mungkin seperti itu Bu yang saya tangkap dari gambar diagram Purbeck Ni. Oke, bagus. Jawabannya benar ya. Nah, dari diagram Purbeck, nikel kobalt memang belum ada yang mengendap pada pH sekitar 3. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Kalau nggak ada, ini PR ya. Terima kasih atas kedatangannya. Besok kita kuliah lagi pagi-pagi ya jam 8. Selamat istirahat. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.